Perkenalkan, nama saya Nira Saadiah, NIM 33020190152, kelas D. 1. Sejarah keuangan publik. A. Pengelolaan keuangan publik periode Rasulullah. A. Pengelolaan keuangan publik periode Rasulullah. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, keadaan Madinah sangat kacau dan belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Kondisi ekonominya masih lemah dan hanya ditopang dari hasil pertanian. Pada masa Rasulullah SAW, daulah mempunyai struktur administrasi yang mengurusi kemaslahatan publik yang masih sederhana. Di antaranya yaitu, yang pertama kepala negara, kedua Amirul Jihad, ketiga industri, keempat peradilan, dan kelima Baitul Mal. B. Pengelola keuangan publik periode Khulafaur Rasyidin. 1. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pertama yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau secara tegas mendukung kebijakan ekonomi yang pernah menjadi kebijakan ekonomi Rasulullah. Pada tahun kedua kekhalifahannya yaitu pada tahun 12 Hijriah atau 633 Masehi, Abu Bakar merintis embrio Baitul Mal dalam arti yang lebih luas. Bukan lagi sekedar pihak pengelola harta umat, Baitul Mal juga berarti tempat penyimpanan harta negara. 2. Khalifah Umar bin Khattab. Yang kedua yaitu masa Khalifah Umar bin Khattab. Selama memerintah, Umar memelihara Baitul Mal secara hati-hati. Terkadang, selain menyimpannya di Baitul Mal, Umar menyisihkan 1/5 dari harta rampasan perang untuk dibagikan secara langsung pada kaum muslimin. Ada beberapa hal penting berkaitan dengan masalah kebijakan keuangan negara pada masa Khalifah Umar. Di antaranya yaitu, yang pertama Baitul Mal, seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Yang kedua, kepemilikan tanah, di mana Umar memutuskan memperlakukan tanah-tanah sebagai fai. Dan yang ketiga yaitu zakat dan usur. Menurut laporan dari Abu Ubadi, Umar membedakan zakat menjadi dua, yaitu zakat madu yang berasal dari daerah pegunungan dan zakat madu yang berasal dari daerah ladang. Untuk daerah pegunungan pembagiannya yaitu 1/2 dan untuk daerah ladang yaitu 1/10. Yang selanjutnya yaitu pembayaran sedekah oleh non-muslim. Pada ini, non-muslim menolak membayar jizyah, melainkan menyetujui untuk membayar sedekah ganda. Yang selanjutnya mata uang. Karena masyarakat masih bingung, maka Umar menetapkan bahwa 1 dirham perak seberat 14 kirot atau 70 gram barley. Yang selanjutnya, klasifikasi pendapatan negara. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran. 3. Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa kepemimpinan Utsman, pejabat perbendaharaan yang ditempatkan di wilayah kekuasaan Islam bersifat independen, sehingga pejabat Baitul Mal itu memiliki kekuasaan untuk mengontrol pengelolaan dana para pejabat dan gubernur di wilayah. Utsman berupaya untuk memerdekakan budak. Dia juga menjamin kehidupan janda dan anak yatim piatu. 4. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang keempat yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib pun menggunakan dana yang dihimpun Baitul Mal untuk kepentingan rakyat dan pembangunan. Ketika pemerintahannya berseteru dengan Muawiyah, beberapa orang yang dekat dengan Ali membisik agar menggunakan dana Baitul Mal. Namun, Ali menolaknya dengan tegas karena untuk menggunakan dana Baitul Mal tersebut. Karena apa? Karena pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali yang juga mendapat santunan dari Baitul Mal, seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. 2. Karakteristik keuangan publik. Yang kedua yaitu karakteristik keuangan publik. Adapun pandangan ahli fikih terhadap zakat dan pajak yaitu zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang Islam setelah memenuhi kriteria tertentu. Nas Al-Quran tentang zakat diturunkan dalam 2 periode yaitu periode Mekah sebanyak 8 ayat sebagaimana terdapat dalam kedua ayat Al-Muzammil surat ke-73 ayat 20 dan surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 5. Merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya yang kedua yaitu periode Madinah sebanyak 24 ayat sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 43 dan surat Al-Maidah surat kelima ayat 12. Pada periode ini merupakan perintah yang telah menjadi kewajiban mutlak atau ilzami.
Para ahli fikih ini lebih banyak membahas tentang fa'i, ghanimah, jizyah, dan haraj. Pembahasan mereka berkisar tentang definisi, pembagian, dan penggunaannya. Ulama fikih kontemporer mengemukakan bahwa ada kewajiban material yang berbentuk pajak. Itu tidak diragukan keabsahannya, karena ternyata pada waktu itu negara memerlukan anggaran pendapatan yang besar sekali, yang keseluruhannya tidak mungkin terpenuhi dengan zakat. Pada saat ini, dua kewajiban tersebut menyatu dalam diri seorang muslim, bukan saja kewajiban pajak, tapi juga kewajiban zakat sekaligus. 3. Instrumen pembiayaan publik dalam Islam. Yang ketiga yaitu instrumen pembiayaan publik dalam Islam. Yang pertama yaitu zakat. Zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara pada awal pemerintahan Islam. Yang kedua yaitu aset dan perusahaan negara, di mana pemerintah hanya mengambil 20% dari ghanimah untuk pengentasan kefakiran, kemiskinan, anak yatim, dan ibnu sabil. Yang ketiga yaitu haraj atau pajak tanah. Dalam pelaksanaannya, haraj dibedakan menjadi dua, yaitu proporsional dan tetap. Secara proporsional artinya dikenakan sebagai bagian total dari hasil produksi pertanian, misalnya 1/4, 1/5, dan sebagainya. Secara tetap artinya pajak tetap atas tanah. Dengan kata lain, haraj proporsional adalah tidak tetap tergantung pada hasil dan harga setiap jenis hasil pertanian, sedangkan haraj tetap dikenakan pada setiap tahun sekali. Yang keempat yaitu jizyah. Jizyah dikenakan kepada seluruh non-muslim dewasa, baik laki-laki yang mampu membayarnya. Sedangkan bagi perempuan, anak-anak, orang tua, dan pendeta dikecualikan sebagai kelompok yang tidak wajib ikut bertempur dan tidak diharapkan mampu ikut bertempur. Yang kelima yaitu wakaf. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama kepada seseorang untuk nazir, baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat Islam. 4. Kebijakan dan instrumen fiskal pemerintahan Islam. Yang keempat yaitu kebijakan dan instrumen fiskal pemerintahan Islam. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Dapat dipahami bahwa ada dua instrumen dalam kebijakan fiskal itu sendiri, yaitu yang pertama, kebijakan pendapatan, yakni berupa beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mendapatkan dana-dana sebagai dana negara. Yang kedua yaitu kebijakan pengeluaran, yakni berupa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal pengeluaran dana-dana yang telah terkumpul ke dalam dana negara.